Dibacakan lama nggak? Nah, berarti apa dia dulu kan? Ibu. Ibu. Kalau
Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau masih lama ke sebentar lagi, saya provokasi dulu. Oh iya. Nanti saya Mas Rudi, limatnya itu mana? Dekat kan? Makan. Jam berapa kita Bu? Ini yang satu ada nomor kontaknya. Kalau saya kehilangan. Saya ada nomornya Kak. Bisa bisa langsung. Ical ya? Icalnya itu terus diputarnya. Nah ini humas dan PKRS nih apalagi ini putarnya. Nah, kok sudah hadir? Suaranya mana nih? Ini yang bantu saya di
Cek. Kameranya di mana? Itu yang oh ini ya. Kalau ini bisa enggak ditampilkan apa? Saya mau oval. Ada oval research kan dok? Nggak pernah. Brand saya lebih menyedihkan lagi. Ini brand saya tidak ada namanya loh. Iya. Masuk sini dong. Lagi nunggu Zoom. Bawah. Baru turun tadi berapa nih? Ya itu, totalnya berapa kemarin?
Cek, cek. Oke, sudah jam 1. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sampai pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam satu forum refreshing, khususnya untuk kembali refresh apa yang sudah pernah kita dapat bersama-sama. Dan dalam hari ini dari RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, kita mengadakan suatu Zoom yang bertemakan tentang pemeriksaan laboratorium khususnya berkaitan antigen dan antibodi SARS-CoV-2 yang kita gunakan di rumah sakit. Seperti kita pahami bersama bahwa pemeriksaan ini merupakan salah satu tool yang sangat penting di dalam manajemen atau berkaitan dengan tata laksana pasien-pasien dengan SARS-CoV-2 atau dengan COVID-19. Tentunya nanti akan materi yang akan dipaparkan akan disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Aryati, MS Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Mohon konfirmasi Prof, sampun online Prof Aryati? Sudah, Dr. Doni, terima kasih. Terima kasih Prof atas setelah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kami. Urutan acara nanti akan disampaikan sambutan oleh Bapak Direktur kita berkaitan dengan acara hari ini. Nanti yang kedua adalah pemaparan materi oleh Prof. Dr. Aryati, MS Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Dan yang selanjutnya adalah diskusi, dan akhirnya nanti akan ditutup dengan doa bersama dan kita akhiri forum ini. Untuk pada kesempatan pertama ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Direktur, yaitu Dr. David Haryadi Masyhur, Spesialis Ortopedi dan Traumatologi, MARS, untuk bisa memberikan sambutannya. Kepada Bapak Direktur kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Aryati. Selamat siang, selamat datang Prof. Selamat bergabung di Rumah Sakit Wahab Syahrani meskipun hanya secara virtual. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dalam hal ini Dr. Doni dengan tim yang telah bekerja sehingga terlaksananya webinar kita pada siang hari ini. Jadi memang tujuan kita itu sebenarnya menyamakan persepsi. Karena memang banyak sekali persepsi yang berbeda-beda tentang pemeriksaan terkait dengan COVID-19. Apakah itu pemeriksaan PCR, apakah itu pemeriksaan rapid test, apakah itu pemeriksaan IVA atau ECLIA. Yang menjadi persoalan adalah persepsi atau implementasi pemeriksaan ini kepada pasien. Ada yang mengatakan sudah sekian hari masih perlu diperiksa, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan dengan alasan ini. Nah, maksud kami, saya meminta memang kepada tim COVID AWS supaya hal ini bisa menjadi persamaan persepsi sehingga kita bisa menghindari adanya miskomunikasi yang ditimbulkan di dalam perawatan pasien, terutama pasien-pasien yang sudah pulang dan berencana kembali ke rawat jalan di Rumah Sakit AWS Syahrani. Karena ada beberapa kejadian, beberapa DPJP meminta diperiksa ulang rapid, ada yang minta diperiksa ulang PCR dengan interpretasi terhadap hasil yang berbeda-beda pula. Nah, karena itu memang kita perlu sama-sama mendengar pemaparan dari Prof. Aryati yang boleh dikatakan sebagai ahlinya dalam pemeriksaan mikrobiologi terhadap kasus-kasus ini, terutama COVID-19 ini. Saya berharap nanti kita semua bisa memahami dan sesudah pertemuan ini kita bisa menyamakan persepsi. Kalau masih ada perbedaan persepsi, kita masih memiliki rujukan yang sama bahwa seperti inilah keputusan yang kita ambil nanti untuk memudahkan dan mengefektivitaskan perawatan pasien kita di Rumah Sakit Wahab Syahrani pada khususnya. Mungkin juga ada peserta dari luar Rumah Sakit Wahab Syahrani. Mudah-mudahan juga hasil pertemuan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, para klinisi maupun praktisi di bidang kesehatan di dalam penanganan COVID-19 ini.
Saya kira demikian sambutan dari saya, Dr. Doni, kepada Prof. Aryati. Sekali lagi kami terima kasih atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. David atas sambutannya. Sebelum kita memasuki pemaparan oleh Prof. Aryati, maka akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Sebagai kurikulum vitae, Profesor Dr. Aryati MS, spesialis patologi klinik konsultan penyakit infeksi, lahir di Surabaya tanggal 15 Agustus tahun 1963, golongan jabatan golongan 4D, pembina utama Madya, tempat tugas Departemen atau Instalasi Patologi Klinik FK UNER, RSUD Dr. Sutomo, dengan riwayat pendidikan S1 tahun 1988 dari Fakultas Kedokteran UNER Surabaya, selesai S1, kemudian S2 dari Fakultas Pasca Sarjana UNER Surabaya, kemudian spesialis patologi klinik tahun 2000 dari Fakultas Kedokteran UNER Surabaya, pendidikan S3 selesai tahun 2006, program Pasca Sarjana UNER Surabaya, konsultan penyakit infeksi tahun 2017, dan kami mohon perkenan Prof. Dr. Aryati untuk menyampaikan pemaparannya kepada kami semua. Kami akan berikan waktu untuk Prof. Nanti kalau misalnya ada kelebihan waktu kan kami ingatkan kepada Prof. untuk sebagai tambahan dari pekerjaan, beliau adalah Ketua Departemen Patologi Klinik FK UNER, Ketua SMF Patologi Klinik RSUD Dr. Sutomo, staf pengajar di Departemen FK UNER, SMF Patologi Klinik, anggota tim, anggota BPHI PGI RSUD Dr. Sutomo, dan beberapa jabatan-jabatan strategis yang lainnya. Selanjutnya kami persilahkan Prof. untuk menyampaikan pemaparannya. Mudah-mudahan kita semua dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dari pemaparan Prof. Waktu dan tempat kami sediakan. Monggo Prof. Aryati. Terima kasih Dr. Doni, spesialis. Mohon maaf kok suaranya menggema ya. Suara kami jelas, Prof. Suara kami jelas, Prof. Suaranya Dr. Doni agak suara kami jelas, Prof. Kalau suara Prof, enggak. Mungkin ada sedikit masalah di. Ya, bagaimana Prof? Begini sudah bisa ditangkap dengan jelas? sudah bagus. Suara kami? Iya, Dok. Terima kasih, Dok. Bagus. Sudah bagus, Dok. Jelas suara kami? Begini ditangkap dengan terima suara kasih. kami? Dr. Doni, baru aku moderator, sebagai moderator. Mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih atas undangan. Saya sharing di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani atas undangan Direktur Manajemen maupun juga informasi dari lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya terima kasih tadi perkenalannya untuk saya dan selamat kenalan juga untuk para dokter maupun tenaga kesehatan yang ada di webinar ini. Mohon maaf, suara saya kok jadi terdengar banyak bergema ya. Apakah suara Prof jelas kami di sini, kami tangkap di sini jelas Prof. Jelas ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Jadi saya akan memulai aja, Dok ya, karena juga sudah siang. Jadi saya dimintanya itu tentang pemeriksaan PCR, antigen dan antibodi SARS-CoV dan saya masuk di rumah sakit. Nah, kita tahu bahwa pada ini kita lihat di sini bahwa kasus sembuhnya sudah lebih dari 80%
Ini 82,6% dan kita lihat bahwa pasien yang meninggal sudah minimalis tinggal 3%. Walaupun sekarang kasusnya tetap tinggi. Nah, kita akan membahas mengenai apa itu rapid test, apa itu PCR, antibody, antigen maupun serologi. Kita lihat bahwa yang namanya rapid test adalah tes cepat. Nah, rapid test adalah tes cepat. Tes cepat itu tidak hanya antibody, tetapi juga bisa antigen maupun juga tes cepat molekuler yang kita tahu bahwa seperti halnya pada PCR. Itu ada yang namanya TCM atau tes cepat molekuler. Jadi rapid test tidak hanya antibody. Saya menekankan di sini karena banyak kesalahan dalam menginterpretasi rapid test. Nah, kita melihat mulai dari SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 ini adalah virus corona yang kita sudah kenal sesungguhnya sejak 20 tahun yang lalu. Kita tahu bahwa dalam 20 tahun ini kalau kita terkena flu, bisa saja virus corona yang karena HKU1, OC43, 12-9E dan macam-macam itu yang namanya corona yang lain, beta ataupun alpha corona. Dan SARS-CoV sendiri juga sudah pernah ada sejak tahun 2002 maupun MERS tahun 2011. Nah, inilah yang bisa menyebabkan hasil termasuk positif palsu pada rapid test antibody. Ini adalah gambaran dari virusnya. Kita tahu apabila patogen yang masuk ke dalam tubuh, idealnya kita bisa melihat apakah virus itu menularkan atau tidak. Tentu dengan melihat apakah tumbuh atau tidak dengan melihat kultur. Sayangnya kultur virus SARS-CoV-2 ini hanya bisa dilakukan di dalam laboratorium BSL-2 yang BSL-3 yang kita tidak punya untuk lab layanan. Sehingga kita tidak bisa mengerjakan adalah yang kedua adalah molekuler. Molekuler itu apa saja termasuk PCR di dalamnya. Kalau PCR misalnya nggak bisa, maka di bawahnya lagi adalah antigen dan yang paling rendah adalah antibody untuk tingkat kepercayaannya, antibody confidence levelnya. Kita lihat di sini kinetika SARS-CoV-2. Kalau kita melihat di awal-awal seseorang yang terinfeksi SARS-CoV-2 itu idealnya yang diperiksa adalah kita lihat yang warna ungu itu adalah PCR dan yang warna abu-abu itu adalah antigen. Jadi kalau memeriksa PCR maupun antigen yang bisa menunjukkan kira-kira dia bereplikasi aktif sedang akut, itu di 7 hari pertama pasien itu terinfeksi SARS-CoV-2 pertama kali. Sedangkan kalau mau melihat antibody sebetulnya itu tidak lagi berlaku bahwa IgG adalah masa lalu. Tetapi IgG nanti akan saya terangkan bahwa dapat menunjukkan juga diagnostic tools karena dia dapat meningkat di hari kedua, hari ketiga maupun hari keempat di awal-awal dari seseorang terinfeksi SARS-CoV-2 baik tidak ada bergejala maupun bergejala. Kalau kita melihat bentangan dari virus SARS-CoV-2 ini adalah yang dilakukan oleh teman-teman di lab PCR. Jadi misalnya memilih apakah reagen ini akan diperbanyak diamplifikasi menggunakan metode PCR. ORF1AB inilah yang dilakukan di teman-teman PCR, makanya ada kejadian di mana kenapa di satu tempat itu PCR-nya negatif, di tempat lain positif, itu bisa karena perbedaan yang namanya target gen ini. Ini ada berbagai macam nama-nama alat PCR yang dengan berbagai target gen yang berbeda-beda. Nah, jenis PCR itu kalau dulu seperti ini konvensional, tetapi untuk yang SARS-CoV-2 kita menggunakan real time, yang ini yang real time. Walaupun ada juga yang ini, yang kanan, lem. Nah, kita lihat tadi, molekuler itu tidak hanya PCR saja, tetapi ada juga yang non-PCR. Seperti apa? Seperti ini sekarang yang namanya Ebert Adinol. Mungkin dari pimpinan rumah sakit atau mungkin dokter-dokter yang lain pernah mendengar bahwa sekarang sedang ditawar-tawarkan. Dalam waktu 3 menit sudah bisa menunjukkan hasil positif, dan bila dia negatif ditunggu sampai 11 menit. Ini bukan PCR tapi juga molekuler, ya, ini contohnya. Nah, ini adalah berbagai PCR yang bisa mempengaruhi hasil PCR. Mulai dari ngambil sampelnya, itu apakah satu lubang hidung ataukah keduanya. Kemudian cuma sampai di hidung atau notok sampai di nasofaring. Apakah sampai di nasofaring kemudian diputar-putar. Nah, itu semua akan mempengaruhi banyak sedikitnya yang terambil. Kemudian ada tempat yang tidak bisa langsung mengerjakan. Setelah swab diambil, dimasukkan ke dalam medium pembawanya yang namanya VTM, itu untuk pengiriman membutuhkan suhu tertentu. Sampai di laboratorium, ada yang tidak bisa langsung dikerjakan, disimpan. Itu juga menyebabkan faktor yang bisa berpengaruh untuk hasil. Kemudian apabila langsung dikerjakan, nah ada lagi tahapan yang namanya ekstraksi maupun amplifikasi.
ekstraksi itu juga tergantung ataukah manual ataukah otomatis dan kemudian diperbanyak dengan yang namanya amplifikasi dan kemudian produknya bisa kita lihat. Sensitivitas dari PCR itu sekitar 55 sampai dengan 75%. Artinya apa? Artinya ada sekitar 25 sampai sekitar 40% negatif palsu. Makanya memang kalau negatif itu bisa saja negatif betulan atau negatif palsu. Kemudian kita kalau melihat spesinya sangat tinggi, hampir 100%. Sejauh tidak ada kontaminasi, maka PCR itu spesinya 100%. Nah ini yang bahaya. Kalau kita memiliki alat PCR lebih dari 1, maka akan terjadi berbagai macam perbedaan cut-off. Cut-off apa? Cut-off dari yang namanya cycle threshold, maksimum CT, biasanya yang mungkin pernah dengar nama CT ya. Nah, setiap alat bermacam-macam. Saya tanya ke Dr. Lili, ternyata di sana ada alat gene expert ini di mana cut-off-nya itu sampai 45. Kemudian kalau ROS itu 10, sedangkan kalau expert 31. Mohon maaf, mungkin bisa dimatikan yang masih nyala karena di saya menggema. Tadi sudah nggak menggema, sekarang menggema lagi. Jadi ini Abbott 31,5. Ini maaf, ini keliru, ini 27, ini 40. Artinya apa? Artinya kalau sekarang pasien itu diperiksa dengan menggunakan gene expert dia di 39, kemudian diganti pakai menggunakan yang lain. Nah, 39-nya yang gene expert dengan yang ini bisa berbeda dengan Sansure itu. Itu mungkin yang sedikit bisa dipahami. Kemudian CT value, apakah menularkan itu sampai seberapa sih? Ada yang menanyakan 30 ke atas sudah nggak menular ya? Nggak bisa, saya bilang untuk memastikan seperti itu. Berapa CT value maksimumnya? Nah, di sini dikatakan dari penelitian yang dilakukan oleh Singanamaya-Gam ini bahwa ternyata rata-rata kultur itu positif sampai kebanyakan di 18,8. Tetapi dengan CT maksimumnya di 40 masih ada loh yang di atas 30 dia positif. Demikian juga pada gambar yang kanan. Jadi di sini kultur pun juga bisa positif sampai ini. Kita melihat yang warnanya biru. Ini yang warna biru itu di sekitar 28 ya, sekitar segini. Jadi artinya kenapa kok pemerintah mengeluarkan pedoman Kemenkes revisi 5 yang mengatakan PCR sekali aja, kemudian ditambah 10 hari, kalau bergejala ditunggu sampai gejalanya hilang, ditambah 3 hari. Nah ini juga yang mengatakan CT value itu adalah sampai demikian. Jadi di atas 35, ini dikatakan di atas 35 sudah tidak ada lagi yang positif. Itu kalau menggunakan CT value yang 40 akan berbeda dengan yang menggunakan maksimumnya 45 atau maksimum 31,5. Nah, nanti kita lihat lagi belakangannya. Jadi, CT value itu tidak selalu menunjukkan jumlah virus. Ya, tidak selalu korelasi dengan viral load. Karena apa? Karena PCR itu bersifat kualitatif, positif negatif. Tetapi kalau misalnya dia mengeluarkan hasil CT value, itu adalah suatu ancer-ancer untuk menunjukkan adanya tanda petik kemungkinan DNA dari virus SARS-CoV-2. Dan CT value ini tidak bisa dibandingkan antar alat yang lain. Jadi antar PCR yang lain, antar reagen, alat atau waktu dan target gen yang berbeda. Kalau kita melihat, mohon izin, ini menunjukkan bahwa saya pernah terkena SARS-CoV-2 di tanggal 27 Mei. Kemudian saya terkena 28 Mei ini, CT value saya menggunakan Abbott yang maksimumnya tadi 31,5, 6,25. Tetapi di hari yang sama dengan expert itu saya 15,6. Kalau kita melihat 1 minggu kemudian saya sudah naik saya 2,11. Tapi anak saya dengan sama-sama seminggu kemudian dia tidak secepat saya 14. Jadi artinya tiap orang sama. Nah, menggunakan Abbott 24 ke 28. Tapi coba dengan gene expert sudah berbeda. Jadi ini menunjukkan jangan dibandingkan dengan alat yang berbeda-beda. Ini saya ingin menunjukkan bahwa dengan perbedaan orang, saya sama anak saya saja kecepatannya
sembuhnya lebih cepat saya dibandingkan anak saya. Jadi ini untuk menunjukkan saja bahwa itu ada seperti itu. Ini adalah dari Dr. Vivi, itu Ketua Balitbangkes, yang bersurat kepada Biro Hukum yang mengatakan bahwa cycle threshold karena menimbulkan huru-hara di nasional Indonesia ini, karena banyak klinisi yang menghendaki city value, banyak juga pasien-pasien di luar yang tidak paham menghendaki, menjadi masalah dan trouble menginterpretasikan. Akhirnya dicantumkan, dikatakan bahwa city value tidak lagi direkomendasikan dan hanya positif negatif, hanya diberikan apabila memang dibutuhkan untuk memonitor. Untuk antigen bagaimana? Antigen itu bisa melihat virus itu bereplikasi aktif. Jadi kalau dia sudah nggak aktif, biasanya dia akan menurun dan akan negatif. Jadi hanya pada fase akut di mana 5-7 hari pertama, di mana kalau lebih dari itu hasilnya akan negatif, tetapi negatifnya negatif palsu karena kalau di PCR dia akan positif. Dan spesimennya juga sama-sama nasofaring, tentu ini akan mempengaruhi hasil, karena pengambilan itu akan mempengaruhi hasil. Tapi cepat sekali, jadi kalau misalnya ada garis 2 seperti tes kehamilan gitu, maka ini menunjukkan hasil positif, kalau nggak ada berarti hasilnya negatif. Dia digunakannya untuk apa? Untuk sensitivitas yang, syaratnya dari WHO, bila sensinya dari alatnya itu cukup tinggi, tetapi sayangnya itu yang beredar sering yang sensitivitasnya itu tidak yang bervariasi, yang tidak semuanya tersertifikasi oleh WHO, dan digunakan hanya apabila PCR tidak tersedia atau di mana sedang ada antrian panjang sehingga bisa digunakan antigen. Kalau positif diisolasi karena memang spesinya itu cukup tinggi sampai 100%, tetapi kalau negatif harus dilanjutkan juga NAT. Tetapi kalau positif pun juga idealnya juga dilanjutkan NAT karena gold standarnya adalah NAT. NAT itu sama dengan PCR. Jadi tidak boleh digunakan antigen untuk apa? Kalau memang ya tidak ada gejala, ya kecuali kalau memang dia ada kontak baru boleh. Atau kasusnya jarang, atau di sana nggak ada biosafety, nggak ada APD-nya yang lengkap, atau di bandara ataupun selain donor, ini semua nggak boleh menggunakan antigen. Ya, jadi pada kondisi di mana prevalensi dari itu populasinya rendah. Ini ada di mana PCR yang positif tetapi antigennya itu negatif. Karena apa? Karena city value-nya udah lebih dari 25. Ini dia akan negatif antigennya. Nah, jadi kelebihan antigen adalah dia dapat deteksi langsung, ya, kemudian tidak butuh masa inkubasi seperti antibody, kadang-kadang ada yang membutuhkan, dan tidak perlu keterampilan petugas, tetapi membutuhkan APD level 3, dan masih perlu validasi. Jadi kalau untuk perioperatif direkomendasi penggunaan antigen. Antibody gimana? Nah, kita lihat antibody ada 2 macam. Serologi itu ada antigen, serologi itu ada antibody. Jadi yang namanya antibody yang dikatakan rapid itu adalah yang seperti tes kehamilan tadi, yang hasilnya hanya positif negatif. Sedangkan kalau yang dilakukan di Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani di tempat Dr. Lili Kalalo itu menggunakan ECLIA. Nah, sekarang dulu pernah menggunakan IVA kabarnya, tetapi kemudian habis reagennya dan nanti akan ada lagi hari Kamis, kata Dr. Lili ada lagi yang IVA ini. Sedangkan sebetulnya ketiganya ini bersifat kuali. Kuali itu artinya positif negatif, tetapi beda dengan yang imunokromatografi yang rapid test, dia memiliki cut off index, ada nilainya, sehingga saya kasih tanda semi kuantitatif dalam tanda petik. Nah, ini artinya apa? Ini contohnya. Jadi ini ada hasil SARS-CoV-2 dengan metode ECLIA, ini 32,92 itu artinya bukan kadar ya, tapi tanda petik semi kuantitatif. Karena sesungguhnya itu didaftarkannya sebagai kualitatif. Nah, SARS-CoV-2 yang di IgM juga demikian, keluar seperti ini. Jadi ini harusnya akan keluar reaktif dan non-reaktif. Nah, kita lihat sebetulnya antibody itu terhadap antigen yang N. Nanti bulan depan akan keluar yang namanya antibody netralisasi terhadap antigen S dan RBD ini. Nah, kita lihat berbagai macam serologi ini. Ada CLIA, ini yang rapid test ya. Kalau yang ini yang tadi saya bilang semi kuantitatif tanda petik tadi ya. Sekarang saya tidak tahu didaftarkan atau enggak sebagai semi kuantitatif. Alpha, Dr. Lili juga punya ini alatnya. Vidas, CLIA ada, ROS ya. Kemudian ada juga IVA, juga ada nanti akan dikerjakan di bulan hari Kamis. Ini yang menurut Dr. Lili ini yang akan dikerjakan nanti di hari Kamis. Jadi namanya Trivia. Ya, kemudian kita lihat sesungguhnya kapan sih antibody itu digunakan? Kita bilang ini dari WHO bukan dari saya. WHO 11 September mengatakan bahwa bila seseorang itu ada kecurigaan COVID-19 di PCR. PCR yang negatif tapi curiga. PCR lagi,
kok ya masih negatif ya, padahal rasanya dia ini sebetulnya SARS-CoV-2. Nah, kita boleh periksa yang namanya antibody yang semi kuantitatif tadi atau yang kuanti. Ini yang saya bilang bulan depan akan keluar reagennya, yang kuantitatif ini. Nah, sekarang sudah ada yang semi yang seperti dilakukan oleh Dr. Lili tadi. Maka dikerjakan 2 kali. Sekarang sama paling sedikit pada saat konvalesen. Kalau ada peningkatan atau tadinya negatif yang pertama, yang kedua positif, itu namanya serokonversi, maka itu dikatakan suatu recent atau akut. Nah, dikatakan bahwa IgM tidak selalu muncul lebih awal daripada IgG. Ini contohnya. Jadi kalau kita menggunakan antibody total, itu dia akan lebih tinggi dibandingkan hanya IgM dan IgG. Dan ditambah dengan PCR tentu akan lebih tinggi lagi sensitivitasnya. Jadi kombinasi PCR dengan antibody akan lebih tinggi dibandingkan salah satu saja. Ini adalah contoh yang jelas terlihat bahwa ini antibody total lebih cepat awal dibandingkan IgM maupun IgG. Ini menunjukkan bahwa IgM, IgG di hari ketiga, hari keempat sudah timbul. Demikian juga nih, hari kedua, hari keempat, IgG juga timbul. Ini dikatakan bahwa IgG dapat muncul lebih awal. Ya, kenapa bisa demikian? Karena kalau dia sebelumnya pernah terkena virus corona tadi yang flu, sekarang kena SARS-CoV-2, maka IgG akan meningkat sangat cepat di hari-hari awal. Nah, kita lihat kapan dia hilangnya. Kalau serokonversi artinya timbulnya, kalau seroreversi itu hilangnya. Hilangnya kalau IgM ada yang sampai hari ke-68, kalau IgG tergantung. Kalau pada tidak ada bergejala, bisa 1 bulan bisa hilang. Tapi kalau bergejala, itu bisa sampai 6 bulan baru hilang. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan rapid test maupun menggunakan CLIA itu lebih tinggi dibandingkan yang antibody yang rapid test tadi. Nah, dikatakan, ini maaf, ini sekali ada antibody neutralisasi, itu tadi yang saya katakan, ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah misalnya dia sudah akan menyembuh, atau misalnya mereka yang pernah kena mau divaksinasi, nah itu harusnya menggunakan antibody neutralisasi. Nah, apakah yang kita gunakan sekarang bisa digunakan. Ini bersifat kualitatif, tapi yang tadi saya katakan bahwa itu tanda petik semi kuantitatif. Jadi sesungguhnya hasil yang dilaporkan ini tidak diindikasikan untuk melihat jumlah karena bukan kuanti, tapi tanda petik sebagai semi kuanti tadi yang saya katakan. Contoh kasus ini yang saya diberikan oleh Dr. Lili, ini contoh kasus ada tisu tumor kruris, di mana ada hasil reaktif, swab masih tunggu hasil, maaf saya tidak tahu di sana swabnya berapa hari, apakah segera, kemudian positif, ini saya lihat 7 hari yang lalu, berarti kan positifnya di sini nih, ya. Kemudian 1 bulan kemudian dia reaktif dan ini reaktifnya masih tinggi, berarti CLIA ini antibody total, jadi berarti dia masih prosesnya masih ada. Nah, kemudian kita lihat ini saya Mama mungkin nanti kita diskusikan saja ya karena saya dibatasi hanya 30 menit ya mungkin. Jadi saya akan menunjukkan bahwa berbagai macam kasus nanti kita bisa diskusikan dan ini adalah contoh kasus di mana kita sebaiknya tidak hanya terpancang pada antibody dan antigen dan PCR, tetapi juga tolong lihatlah darah lengkap atau complete blood count. Complete blood count itu kita lihat bagaimana trombositnya, bagaimana limfositnya. Limfosit persen itu normalnya 40 sampai sekitar 60% ya. Jadi kalau kita melihat ini limfositnya cuma 12% ya. Nah, ini jadi hanya rendah, normalnya di atas 1.500, ini sudah turun, tambah turun. Ini mulai naik lagi dan mulai normal. Nah, neutrophil limfosit rasio 83/12,5, ini tinggi. Normalnya di bawah 3,13. Kita lihat tambah lama tambah tinggi, kemudian turun. CRP itu adalah marker inflamasi. Jadi itu dari yang normalnya di bawah 10, ini 24, kemudian naik, kemudian turun. Jadi jangan lupakan juga marker yang lain tidak hanya terpanjang pada antibody dan PCR. Untuk tindakan operasi bagaimana? Untuk operasi yang elektif tentu kita lihat apakah ini curiga kuat ataukah ringan ataukah tidak ada gejala. Tentu kalau yang kuat kita harus pikirkan juga tadi bagaimana darah lengkapnya atau complete blood count-nya, limfositnya gimana, NR-nya bagaimana, ya CRP-nya bagaimana. Bila PCR positif tentu ditunda, ya. Nah, seperti itu. Kalau dia misalnya bergejala juga demikian. Nah, kita lihat kalau yang emergency. Nah, kalau emergency tentu
kalau sudah kita curigakan suatu COVID di mana memang tidak bisa ditunda, don't wait for the result. Kita nggak usah tunda-tunda aja. Jadi ya memang harus dikerjakan tentu dengan peralatan yang harus APD level 3 yang dan lain-lain itu. Nanti ini bisa dilihat, ini self questionnaire yang harus diisi pada saat operasi tentu, dan tentu antibody should not be performing, tidak bisa dipakai untuk preoperative screening untuk operasi. Ini berbagai macam flowchart untuk untuk operasi di mana PCR negatif antibody positif ataupun PCR-nya positif antibody negatif ditunda. Nah, sampai recovery kita lihat pemilihan metodenya, apakah real time biasa ataukah kita menggunakan antigen ya ataukah tes cepat molekuler. Bila emergency mengancam jiwa nggak bisa nunggu, tentu ya lakukan operasi itu dengan APD level 3 di mana tes PCR untuk menentukan status pasien setelah tindakan selesai ya untuk melihat butuh dilanjutkan ke isolasi atau tidak. Tentu kita pilih PCR yang around time cepat yang di bawah 24 jam. Ya, sedangkan kalau dapat menunggu, tentu dapat menunggu, maka tes PCR bisa menentukan status sebelum tindakan. Kita bisa pakai yang around time-nya cepat, itu artinya tes cepat molekuler 1 jam selesai atau 2 jam setengah selesai. 3 jam selesai ya. Ada PCR yang sampai 8 jam baru selesai, tergantung memang jenis PCR-nya. Tetapi kalau emergency tapi dapat menunggu, tentu kita tentukan lagi PCR-nya untuk menentukan status pasien. Nah, tentu kerjasama ini harus semua pihak ya, saya kira tidak hanya dari patologi klinik ya, misalnya nanti ada mikrobiologi klinik, tentu manajemen ya, kemudian tenaga analis ya, mungkin masuk perawat ya, yang mungkin yang sampling, termasuk mitra kerja yang memberikan peralatan di laboratorium, teman-teman di klinik, teman-teman dokter paru, dokter Doni termasuk ya, dan semua teman-teman di klinik, saya kira kita bersama-sama semua tentu kolaborasi sangat penting. Jadi ini harus dikomunikasikan karena semua ingin hal yang sama-sama bebas COVID. Saya kira itu aja, ini panduan dari Paklin di mana kemarin kami telah membuat antigen dan akan direvisi antigen kami karena Kemenkes revisi 6 akan keluar sebentar lagi. Ini adalah website kami yang bisa diunduh. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Prof. Jadi telah banyak yang Prof sampaikan tadi berkaitan dengan pemeriksaan-pemeriksaan ini. Tentunya kita problem-problem tadi itu sebetulnya akan lebih bagus sebetulnya akan dianalisa oleh Prof sendiri bagaimana saran-saran dengan hasil-hasil tadi. Waktu sebetulnya kami masih cukup Prof untuk menyampaikan tadi. Mengingat salah satu rekomendasi artinya dengan pemaparan itu tadi akan bisa menjadi dasar kami di sini di dalam menentukan kebijakan khususnya di dalam penetapan alur. Mungkin barangkali Prof berkenan sedikit mengulas 1 atau 2 kasus yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Lili. Bila berkenan mungkin bisa sedikit dianalisis Prof. Monggo Prof. Masih monitor Prof? Ya, jadi kalau kita melihat seperti ini, dokter, jadi kalau kita melihat kan swabnya masih, halo? Monggo, Prof. Ya, kalau kita melihat kasus yang pertama, ini masalahnya mungkin rencananya kapan ya, rapid test ulang gitu ya. Jadi kita tahu bahwa antibody total tadi itu, saya telah mengatakan bahwa dia di awal bisa keluarnya sangat cepat, tapi hilangnya lama. Karena kok total, ECLIA yang ada di laboratorium Dr. Lili itu ada ECLIA yang sekarang ada. Yang IgG-IgM-nya katanya habis reagennya dan baru ada besok hari Kamis. Betul nggak Dr. Lili? Jadi berarti kalau yang digunakan ini ada antibody total dan PCR-nya ternyata positif ya, jadi artinya kita lihat nih, sebetulnya PCR yang positif dalam hal ini kita tidak usah memikirkan apakah dia city value berapa. Tetapi saran saya karena ini rumah sakit, jadi tidak usah bingung gonta-ganti alat. Jadi artinya walaupun Dr. Lili punya 2 alat kalau nggak salah ya, 3 alat kalau nggak salah. Alat PCR Dr. Lili ada 3 kalau nggak salah ya, ada GenExpert, ada Sansure ya,
satu lagi apa saya lupa. Ya, Prof, Jadi, dengan EBET, sensor EBET dengan Gen Expert. Sansur itu cut off-nya 40. Ya. EBET itu cut off-nya 31,5 dan Gen Expert itu 45. Jadi untuk pasien ini, tolong misalnya nih pasien ini itu diperiksa dengan alat yang sama. Jadi berarti sekarang kita lihat nih, oke dia udah pasti nih ya. Sekarang dia hari keberapa sakitnya? Dia terinfeksi hari ke-7. Sekarang di hari keberapa dia udah positif? Saya kok nggak yakin hari pertama. Mungkin hari pertama ini adalah hari MRS-nya, hari opnamenya. Jadi sebetulnya dia sudah sakit hari keberapa? Maaf datanya mungkin kalau saya pasti akan menanyakan dia ada hari keberapa dia sudah sakit. Misalnya dia udah sakit 3 hari, baru opname di hari ke tanggal 10 September, berarti ini hari ketiga. Cocok kan? Antibodi itu akan meningkat di hari kedua, hari ketiga. Kemudian dia akan tetap tinggi karena antibodi total Eclia itu, maka dia akan bisa tetap tinggi sampai karena dia jumlahnya adalah IgG ditambah IgM ditambah IgA, dia bisa sampai lama. Kalau pasien ini pasien yang asimptomatis atau ringan, maaf ini nggak ada data soft tissue tumor kronis ini dia bergejala ke arah COVID atau enggak. Kalau enggak, kita kan sekarang harus membedakan juga ya, kemungkinan dia itu tidak terlalu lama positifnya antibodinya. Kalau untuk IgM itu mungkin dia 1 bulan sudah bisa hilang, hari ke-42 bisa hilang. Tetapi kalau IgG biasanya kalau asimptomatis sekitar akhir bulan kedua. Jadi kalau dia di tanggal 27 Oktober mau direpet ulang, monggo silakan. Jadi September ke Oktober dia tetap positif. Tetapi kalau memang ini elektif, posisinya elektif, nah berarti kan sudah ketahuan, tinggal di untuk pemisahan isolasi ruangannya aja kan, berarti dia memang kan positif. Tinggal sekarang bagaimana penanganan pasien tadi. Bila positifnya menggunakan apapun Gen Expert, nanti pengulangannya misalnya 7 hari lagi itu dengan Gen Expert lagi, bisa kita lihat city value-nya. Tadi yang saya katakan, yang ke saya sendiri tadi positif tadi, saya menggunakan EBET ataupun Gen Expert, saya bisa ngikutin. Jadi kalau misalnya sekarang ini dengan menggunakan EBET, dia misalnya positifnya di 24, ya, kemudian 7 hari lagi, sekitar mungkin dia sudah sekitar 30, dia sudah mau negatif. Berarti ini dia sudah akan negatif di 27 Oktober di PCR-nya. Tinggal sisa-sisa antibodi saja. Sudah tidak menularkan. Kemudian kasus kedua itu saya amati on kemoterapi. Kalau kita melihat Eclia di sini itu reaktifnya ini masih rendah. Kemudian dari Agustus ke September tanggal 4, berarti seminggu. Nah, seminggu dia reaktif dalam waktu seminggu. Berarti antibodi totalnya ini meningkat sangat tajam. Ini mungkin dia baru pertama kali masuk, nggak tahu dia ada keluhan demam atau enggak. Nah, ini kalau kita melihat seperti ini, dia berarti sudah meningkat sangat tajam. Saya nggak ada darah lengkapnya ya. Kita bisa melihat di sini tuh dia limfositnya tambah turun apa enggak. Kita bisa melihat juga CP-nya akan tambah tinggi apa enggak. Itu untuk melihat bagaimana kondisi pasien terinflamasi, dia teraktivasi interleukin 6-nya, ya kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian kita lihat nih ya, 4 September, sekarang 12 Oktober. Berarti dalam waktu 1 bulan dia sudah mulai turun. Sesungguhnya tanda petik ya, ini bukan kuantitatif murni. Jadi ini sesungguhnya kualitatif tetapi dengan indeks value yang tadi saya katakan tanda petik semi kuantitatif. Tapi kita bisa pakai untuk kayak pedoman, kayak ancar-ancar gitu ya, untuk pedoman gitu. Tampaknya dia dari Agustus ke September dia sudah mulai naik nih. Ini mungkin dia tinggi banget nih, di sini mungkin tinggi tapi nggak diperiksa, kemudian turun, Oktober dia mulai sedikit turun. Kalau kita lihat ini sudah 2 bulan, ya kan? 2 bulan, ini akan tambah turun, dia mesti akan tambah turun. Nah, karena Eclia itu antibodi total, kemudian diperiksalah dengan IVA. Ada lagi IVA ataupun CLIA yang IgG, IgM. Di sini IgG-nya 21,32, IgM-nya 0,26. Ini sudah di bawah 1 ya, berarti IgM-nya sudah non-reaktif ya, Dr. Lili ya.
Harusnya ini laporannya nggak seperti ini ya. Laporannya IgG reaktif, IgM non reaktif seperti itu ya. Dalam kurung indeksnya seperti ini, nanti kita bisa ikuti ya. Non reaktif, ini reaktif. Nah, reaktifnya IgG-nya sampai kapan? Ya, kayak saya saja sudah 5 bulan yang lalu saya terkena, saya masih reaktif IgG-nya, tapi sudah turun dulu 200, sekarang sudah tinggal 40. Jadi berarti kan sudah mulai kelihatan ya. Nah, PCR-nya gimana nih? Dia PCR di luar, nggak tahu di apa artinya mandiri, saya nggak paham. Apakah di luar Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani ya? Kemudian kita lihat kok dia negatif. Berarti apa? Berarti ya yang di sini nih apakah betul negatif atau false negatif? Tadi saya sudah katakan bahwa sensitivitas dari PCR itu sekitar 55 sampai dengan 75%. Artinya 25 sampai dengan 40% dia bisa negatif palsu. Jadi ini bisa aja negatif palsu karena dia pasti ada paparan, mengingat hasilnya ini dia reaktif, berarti dia ada paparan. Tapi kapan dia PCR-nya positif? Di sini nggak ketangkap di 28 Agustus, ya. Nah, mungkin 29 Agustus atau mungkin 30 Agustus, tapi kan nggak diperiksa. Jadi bisa saja dia sebetulnya dia positif PCR-nya, tapi nggak keperiksa. Oke. Jadi kalau kita melihat di sini dia positif. Nah, kemudian 1 bulan kemudian dari Agustus, 24 Agustus yang mulai pertama dia reaktif ke 18 September ini sudah 3 minggu ya, 3 minggu. 3 minggu itu dia negatif lagi. Apakah betul negatif atau false negatif ya? Yang jelas dia sudah mulai turun. Kita perlu tahu bahwa PCR itu dia akan tetap positif sampai hari ke-38-an sekitar segitu ya. Jurnal yang saya baca. Saya juga sampai saya pun sampai 6 minggu, anak saya sampai 9 minggu positif terus, tapi sudah nggak nular. Nah, jadi menurut saya ini memang ada paparan, walaupun PCR-nya negatif. Nah, ini swab tunggu ya, hasilnya negatif ya, ada paparan. Jadi mungkin nanti pengambilan swab sebaiknya, saran saya mungkin kalau ada masalah-masalah seperti ini, saya nanti mungkin untuk yang di laboratorium, mungkin pengambilannya kalau tidak ada hanya 1 lubang hidung, mungkin ngambil notok sampai nasofaring, kemudian diputar-putar ya 15 putaran atau 15 detik, kemudian diambil masukkan lagi ke hidung kiri gitu aja ya. Untuk pasien-pasien yang seperti ini special case ya, saya nggak tahu karena ada idealnya memang 2 lubang hidung. Ya, idealnya, tetapi memang banyak yang karena masalah teknis hanya 1 lubang hidung. Jadi lubang hidung pun juga hanya sampai nasonya, kadang-kadang nggak sampai ke faring, nasofaring diputar. Mungkin itu atau jadi itu banyak yang harus di lab nanti akan dilihat. Tapi yang jelas dari hasil ini nggak ditulis ya negatifnya pakai alat apa. Karena kalau pakai gene expert, saya usul Dr. Lili pakai gene expert. Gene expert itu dia cenderung lebih lama positifnya karena dia ada gen E-nya, gen envelope-nya yang kadang-kadang itu bisa lebih lama. Dia positifnya bisa kadang sampai 6 sampai 9 minggu. Kasus ketiga, CA cervix on chemotherapy. Jadi dia reaktif kemudian ini di UGD ya. Di UGD dia reaktif dengan antibodi total. PCR-nya di tanggal 4 hari kemudian negatif. Kalau saran saya sih ini ada pengulangan. Karena apa? Karena antibodi totalnya itu jelas dia meningkat dan antibodi Eclia Dairos ini saya lihat memang bagus, hasilnya itu memang bisa dipercaya. Kita bisa melihat ini ada peningkatan. Jadi seharusnya pasien ini terinfeksi. Tadi sudah saya terangkan bahwa di WHO 11 September, kalau PCR-nya negatif pertama ada kecurigaan, di PCR lagi negatif, bisa kita gunakan antibodi tanda petik yang semi kualitatif 2 kali. Ya, 2 kalinya udah dilakukan oleh Dr. Lili, jadi sekarang 15,88 menjadi 50,26. Jadi itu menunjukkan adalah hasilnya positif. Saya tunjukkan yang tadi. Mohon maaf, Dr. Doni, lebih dari 40 menit, nggak apa-apa ya. Ini, jadi PCR-nya negatif, ya, kemudian di PCR lagi karena ada kecurigaan negatif lagi. Nah, lakukan pengambilan serum 2 kali dengan antibodi yang semi kuantitatif tadi ya. Idealnya menggunakan yang kuanti, tapi kuanti baru masuk
bulan depan kalau nggak Januari yang punyanya Rose ini. Ya, itu untuk melihat apakah bila negatif PCR 2 kali itu kita melihat. Nah, bila 2 kali positif ini tadi ada serokonversi atau ada peningkatan. Ada peningkatan dari yang pertama 15 menjadi 40 tadi ya, peningkatan. Ini menunjukkan itu adalah suatu proses yang recent infection yang sekarang akut. Nah, kita lihat yang ketiga udah terjawab. Yang keempat ini adalah hasil positif PCR-nya. Kemudian besoknya diulang lagi PCR positif. Mestinya ini ditulis ya, PCR-nya pakai yang Sansure atau yang Epic atau yang ini ya. Jadi saya tahu target gennya. Nah, kemudian ini kita lihat lanjut rencana mau di Pro MRS. Jadi ini mungkin pasiennya belum MRS ya, maksudnya di UGD. Kemudian 1 bulan kemudian dicek antibody ini saya kira bukan rapid test ya, ini adalah ECLIA. Jadi mungkin harus diluruskan bahwa istilah rapid test itu adalah untuk antibody. Kalau rapid test yang antibody, antigen ada yang molekuler. Kalau yang molekuler namanya tes cepat molekuler, gene expert itu TCM. Ya, sedangkan rapid test yang antibody itu yang menggunakan tes kayak kehamilan tadi, yang hanya garisnya hanya 1 sama 2. IgG, IgM ataupun yang total hanya gitu. Sedangkan kalau yang digunakan di Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani itu menggunakan ECLIA, jangan rapid test. Jadi berarti kok ada kata-kata reaktif ini bukan rapid test. Jadi ini reaktif dengan tanda petik semi kuantitatifnya 176, cut-off index-nya CUI-nya 176, kemudian 1 bulan kemudian turun, ya kan? Kemudian sekarang turun lagi, berarti kan cocok. Jadi cocok. Jadi yang dipertanyakan di sini apa ya? 16 September tunda pelayanan. Pertanyaannya apa ya? Terus aja maaf dokter, ini saya baru dapat kemarin, datanya kemarin dan saya juga masih sibuk sekali, jadi saya tidak semuanya bisa paham pertanyaannya di mana. Mungkin bisa ditanyakan pertanyaannya di mana? Iya, barangkali begini Prof, mungkin nanti ini kan dengan pemaparan ini monitor apakah Dokter Rima hadir ya di pertemuan ini? Mungkin nanti bisa memberikan sedikit data-data yang berkaitan dengan kasus yang 4 ini ya Prof ya? Betul, maksud saya itu supaya kita bisa diskusi 2 arah dokter. Betul Prof. Dokter Rima dari Unit Rawat Jalan apakah ikut monitor? Ya, hadir. Ya, silakan mungkin bisa ditambahkan Dokter Rima data-data yang dibutuhkan oleh Prof Aryati, silakan. Iya dok, yang ditanyakan Prof. Mohon maaf yang Prof tanyakan apa ya dok? Masalahnya Prof bisa memberikan ilustrasi kasusnya, terus kemudian apa yang berkaitan perencanaan pada pasien ini mungkin Dokter Rima bisa memberikan informasi. Baik, pasien ini sempat dirawat di ruang zona merah dengan hasil swab pertama dan keduanya positif. Kemudian pasiennya pulang, kemudian kembali ke rawat jalan tanggal 15 bulan 10 dan direncanakan untuk tindakan. Karena kami itu ada kebijakan pasien yang MRS atau tindakan dilakukan pemeriksaan ECLIA, maka tanggal 15 rencana MRS itu diperiksakan dengan hasil reaktif, dokter. Ya, jadi sekarang terjawab ya diterima ya. Jadi pasiennya kita tahu bahwa tadi saya telah terangkan bahwa yang infectivity tadi itu. Jadi kalau dari tanggal 15, 16 ke 15 dia kan datang lagi 1 bulan kemudian diterima ya. Benar, dok. Nah, 1 bulan kemudian selama dia memang dia pertama infeksinya itu di tanggal 15, dalam waktu 1 bulan itu dia sudah akan masuk ke fase di mana yang andai kata PCR-nya positif itu sudah bukan PCR yang menularkan gitu. Tetapi alhamdulillahnya adalah ternyata PCR-nya negatif. Berarti ini 15 ke 19 Oktober itu berarti sudah sekitar masuk ke 5 atau 6 minggu, ya kan? Jadi ini PCR-nya pasien ini sudah negatif. Ini pasiennya nggak ada keluhan-keluhan COVID ya, Dokter Rima ya?
Setelah kembali ke rawat jalan sudah tidak ada, dokter. Tidak ada ya. Jadi berarti pasien ini sudah aman. Insya Allah ini sudah aman, nggak apa-apa. Hanya sisa-sisa antibodi ini akan masih lama. Yang tadi saya cerita, sebelum saya aja sampai 5 bulan masih reaktif gitu. Jadi ini sudah aman untuk dioperasi. Sudah terjawabkah, Dokter Ima? Ya benar, dokter, sudah. Baik, saya lanjutkan ya. Atau mau lihat ke belakang saya yang dikatakan terinfeksi hari keberapa, perlu nggak? Saya kembalikan ke slide di depan. Saya lihatkan sebentar ya. Saya lihatkan sebentar. Ini adalah tentang PCR, di mana kita bisa melihat nih ya. Jadi kalau kita melihat nih, city value, oh ini jumlah, maaf ini bukan, ya ini ya. Jadi positivitas, jadi kalau orang itu dicekkan city value-nya di sini. City value itu artinya PCR-nya tadi pertama, kalau bisa Dokter Lili, setiap pasien itu dilihat dari laboratory information system-nya mungkin nggak Dokter Lili ya. Jadi menggunakan PCR yang sama aja. Bisa kita biar bisa memantau city value-nya. Jadi kalau city value-nya itu dia lihat, dia kan sudah 1 bulan ya. 1 bulan itu yang titik warna biru, ini yang menunjukkan bahwa dia nular, itu sampai di sini, sekitar hari 20 hari. Sekitar 20 hari. 20 hari dia kira-kira masih bisa menularkan. Sekitar 18-an lah ya di sini ya. 20 hari dia masih bisa menularkan. Nah, dengan city value-nya tambah lama tambah sekitar sampai 25 ya. Sorry, ini city value sampai ini dari atas ke bawah ya. Ini bahkan city value ada yang sampai 35 sampai 40 ini pakai apa nih ya? Sampai masih bisa nularkan ini. Artinya apa? Artinya kita nggak usah lihat di city-nya, tapi kita lihat di harinya. Sampai hari ke-20 kira-kira dia bisa menularkan. Nah, kita lihat di sini tadi dia sudah 1 bulan. Kenapa? Kemarin Bentar ya. Ini ya. Salah ya. Ini ya. Dia sudah 1 bulan kan? Dari 15 September ke ini ke 19 Oktober, ya kan? Jadi dia sudah nggak nularkan. Jadi masih tinggal sisa-sisa antibodinya saja. Walaupun reaktif tapi sudah nggak apa-apa. Panduan pasien mengatakan kalau reaktif, apakah itu total ataukah IgM saja ataukah IgG saja, itu harus di PCR, itu betul. Karena apa? Karena kita takut mendapatkan hasil yang IgG-nya reaktif, tapi di awal yang kayak tadi. Nah, ini nih ya. Jadi IgG-nya itu reaktif di hari kedua, ya, hari ke-6, ya masih awal-awal kan bahaya kan gitu loh. Tapi dia juga bisa sebagai diagnostic tools, tapi dia juga bisa untuk terus dia. Kalau dia sampai lama, seharusnya ini diperiksanya pakai antibodi netralisasi untuk melihat apakah antibodi yang terbentuk sekarang sudah bisa menetralkan antigennya. Itu yang akhirnya dipakai untuk vaksinasi. Itu jawaban. Ya, jadi sebetulnya ini reaktif ini nggak apa-apa, ini nggak salah, ini sekarang masih saya pun menggunakan ini, tinggal iklannya aja yang diganti. Mungkin kalau positif mungkin Dokter Lili disampaikan aja, misalnya Abbott dalam kurung misalnya hasilnya ya dari print out-nya PCR dengan City Max-nya ditulis kalau memang melakukan City, kalau nggak melakukan City Max, kalau nggak melakukan City, ya udah nggak apa-apa positif negatif seperti tadi yang dikatakan oleh Dokter Vivi, itu tetap positif negatif, tetapi kalau pada kasus di mana kita membutuhkan melihat City-nya berapa sih, nah misalnya ini masih positif nih, misalnya di sini positif tapi nggak negatif, kita bisa lihat City-nya, kalau menggunakan Abbott di 31, wow udah tenang ya, udah tenang karena 31,5 ke atas sudah negatif. Tapi kalau menggunakan Gene Expert 31,5 itu masih bermasalah karena dia negatifnya di 45. Jadi kalau bisa tahu begitu akan lebih enak teman-teman yang melihat hasil. Kemudian kasus kelima adalah eklianya reaktif ya 23,84. Yang ini maaf nggak ada nilainya. Yang ini nggak ada nilainya.
Coba saya lihat ya, kayaknya nggak ada nilainya deh. Jadi kita lihat ya, kan reaktif nih, tunda kemo karena memang bisa ditunda ya. Kemudian ternyata dalam waktu 5-6 hari positif. Nah, berarti kan jangan dulu gitu ya. Jangan dulu, kemudian 1 bulan kemudian ya, reaktifnya ini saya nggak ditulis, tapi pasti ini masih ada. Reaktifnya masih berapa? Apakah ratus ataukah 60? Nah, kalau mau diikuti silakan. Dia masih tinggi-tinggi atau dia sudah mulai turun. Kan sudah 1 bulan ya. Karena setiap orang itu kan reaksi untuk membentukkan antibodinya kan nggak sama. Nah, kemudian isolasi mandiri betul. Ini masalahnya apa? Boleh saya diberitahu kasus kelima? Untuk bisa memberikan deskripsi kasusnya. Ya, dokter. Jadi kalau memang kita nanti mau melihat sampai di sini pengen tahu, menurut saya ada swab lagi. Karena ini kan 1 Oktober, ini 11 November. Menurut saya dengan positifnya ini positifnya kan cuma 1 kali. Ya, cuma 1 kali, sedangkan pasien ini mau kemo. Kalau menurut saya ini dilakukan lagi PCR. Ya, dan ini reaktifnya ini menurut saya tidak harus dicek seperti ini, tidak harus dicek IgG-IgM, andai kata menggunakan yang antibodi total pun nggak apa-apa. Kita lihat dari 11, apakah kalau 11 ke 12 terlalu dekat ya. Misalnya ini dari Oktober ke November atau dari 11 November ditambah 1 minggu lagi, kita bisa lihat dia menurun atau meningkat. Menurut saya dia akan menurun. Oh, sudah menurun berarti sudah aman. Karena kita lihat bahwa 1 Oktober ke 11 November seharusnya sudah akan negatif, ataupun kalau masih positif sudah tinggal sisa-sisa fragmen ya, sisa-sisa dari RNA SARS-CoV-2 yang sudah tidak menularkan dalam waktu 1 bulan. Itu gitu Dokter Doni. Itu yang di bawah itu Prof adalah rekomendasi dari tim COVID. Yang sering muncul dari pelayanan adalah pertanyaan, kan salah satu persyaratan untuk tindakan-tindakan yang tadi beberapa kasus yang berkaitan dengan kemoterapi, maka kita salah satu adalah kita memastikan bahwa tidak ada proses aktif dari infeksi. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah kita untuk memastikan tidak adanya suatu infeksi aktif dari COVID itu dengan parameter, apakah cukup dengan parameter ECLIA ataukah memang harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan swab PCR, Prof? Kalau saya tuh dok, kalau saya di Sutomo ya dok, kami itu selalu ada data darah lengkap CBC-nya dok sama CRP. Kami tuh jadi bisa ngelihat inflamasi marker minimal itu CRP. Memang kalau kami itu ada CRP, ada ferritin ya. Kemudian kan karena kita bisa melihat juga dengan CBC, saya yakin ini ada CBC-nya. CBC itu complete breakdown atau darah lengkap. Jadi kadang-kadang di tengah jalan gini, pasiennya ternyata terinfeksinya tuh bukan lagi SARS-CoV-2 tapi ketumpangan infeksi bakterial. Bisa aja kan, ternyata dia demam. Demamnya tuh bukan COVID, tetapi dia terinfeksi bakterial. Nah, saat itulah mungkin harus lebih hati-hati dalam pemberian antibiotika. Misalnya kita saatnya kita harus lebih awareness untuk pemberian antibiotika gitu. Jadi kalau menurut saya tidak cukup dengan ini saja. Cuman saya terus aja memaparkan karena waktu cuma 30 menit itu, saya tuh kepengen bilang bahwa jangan lupakan marker-marker yang lain karena kan ada saya nggak tahu CRP dikerjakan nggak ya dokter karena CBC dari CRP? Iya, itu rutin dikerjakan Prof. Mungkin untuk beberapa kriteria untuk menyingkirkan kemungkinan infeksi yang lain itu juga biasanya tergantung dari masing-masing divisi untuk dalam persiapan kemoterapi itu tadi. Ya. Jadi saran saya kita lihat juga marker CBC sama dari CRP-nya. Kalau memang itu sudah membaik, saya kira sudah nggak usah di PCR lagi. Ini berarti sudah tinggal sisa COVID yang kemarin. Karena kan dari pertama kali positif di Oktober ke November itu kan sudah sekitar hampir 6 minggu kan. Nah ini IgM saja, ini IgM yang sudah mulai menurun. Karena IgM itu dia akan menghilang sekitar di hari 42 ke hari 4. Tapi tadi kalau kita lihat yang ini ya, maaf ya, saya kembalikan dokter.
Kalau kita lihat, maaf. Nah ini ya, dia menghilang gitu ya, seroreversi. Ini sampai hari ke-68. Ada yang sampai hari ke-68, ya, ada yang sampai hari ke-55. Jadi artinya jangan takut, IgM pasti fase akut, sampai hilang. Karena dia juga lama hilangnya loh, gitu. Jadi ini maksud saya itu, saya menunjukkan bahwa kalau konversi itu artinya dia pertama kali muncul, kan? Kalau reversi itu dia kapan hilangnya, sayangnya ini dia karena kan butuh waktu lama ya, IgG ada yang sampai kayak saya sampai 5 bulan masih positif IgG-nya. Jadi seperti itu. Kalau IgM sangat lama, dokter, sampai hari ke-68. Jadi kita kan nggak mungkin lah mau ngikutin terus kan. Jadi kalau menurut saya lihatlah marker yang lain, lihatlah bagaimana fungsi dan CRP-nya. Kalau CRP-nya sudah semakin turun, apalagi sudah di bawah 10 mg per liter. Jadi kalau lihat CRP harus melihat satuannya. Kalau miligram per liter itu di bawah 10. Kalau miligram per desiliter di bawah 1. Nah itu kalau ternyata inflamasinya tidak terlalu tinggi atau sudah mulai menurun, monggo silahkan dari COVID di sana. Jadi sudah tidak terlalu berbahaya gitu dokter. Sudah tidak ada artinya bahwa penularan dari COVID-nya. Matur nuwun Prof. Mohon izin Prof, ini ada pertanyaan dari, bisa ditampilkan pertanyaan dari, ya ini beberapa pertanyaan yang masuk. Mohon izin untuk bisa berkenan untuk memberi jawaban. Ya, silakan dokter. Jadi ini pertanyaan yang pertama, ada 3 pertanyaan Prof. Pertanyaan pertama adalah dari Dr. Jun Herdianto. Pertanyaannya adalah, Prof. Aryati, saya pernah terkonfirmasi positif swab PCR, reaktif 1 bulan yang lalu tanpa ada simptom. Saya menjalani isolasi mandiri 14 hari. Sebaiknya pemeriksaan apa yang dilakukan? Apakah swab lagi? Swab yang mana, PCR atau antigen? Setiap berapa lama dan harus diulang? Terus kemudian, apa dijawab satu? Satu aja dokter, saya tuh sekarang pikun. Ini Prof. Monggo Prof. Saya juga kena COVID dan saya tuh kena otak, jadi saya tuh gampang lupa. Jadi saya jawab satu-satu ya. Jadi dokter, siapa tadi yang bertanya, dokter Doni? Yang bertanya Dr. Jun Herdianto, Prof. Dr. Jun Herdianto. Spesialis jantung ya, teman saya. Leres Prof. Ini Kak, leres Prof. Ini dokter senior kami di Awisahrani, Prof. Terima kasih Dokter Doni, Dokter Jun. Dokter Jun 1 bulan yang lalu itu Oktober ya. Sekarang Desember sudah ya. November berarti ya. Nah, Novembernya mungkin nggak jelas ya tanggalnya tanggal berapa ya. Kalau awal November misalnya aja tanggal 1 ya, 1 November. Terkonfirmasi positif dengan PCR. Ya. Kalau tidak bergejala dari referensi yang saya baca, itu asimptomatis itu cepat sekali hilangnya antibodinya. Jadi dalam waktu 1-2 bulan itu biasanya sudah hilang. Jadi sekarang kalau pertanyaannya, sekarang saya ini perlu nggak dites gitu kan, dites. Kalau saya melihat untuk melihat fase akutnya sebetulnya sudah nggak perlu. Tapi kalau pengen tahu apakah PCR saya masih positif, monggo, boleh. Kalau menggunakan gene expert itu cenderung memang lebih lama karena dia punya gen envelope. Tadi saya menerangkan ada gen-gen ya. Sudah saya matikan. Jadi tadi ada gennya tuh, ada gen N, ada gen ORF, ada gen envelope. Envelope itu kalau yang N-nya sudah negatif, tinggal envelope-nya aja. Dia kadang-kadang bisa tetap positif sampai kadang-kadang sampai minggu ke-6, minggu ke-8. Itu yang gen E-nya. Tetapi sudah nggak nularin kok, gitu maksudnya tuh. Nah, jadi kalau saran saya, kalau memang sudah nggak nular, udah kok, enggak gitu ya. Tapi kalau pengen tahu, oke. Dan saya membuat suatu peraturan karena di suatu perusahaan, ada perusahaan yang nyantai sama saya, gimana nih Prof. Aryati, apakah si direktur ini yang kena COVID ini boleh masuk kerja apa enggak? Oke, supaya semua nyaman gitu ya, supaya semua nyaman, supaya semua merasa aman gitu. Akhirnya saya bilang, PCR-nya harus negatif aja deh gitu ya, karena kalau positif semua bertanya-tanya, jangan-jangan nulari. Dan karena walaupun saya sudah bilang city value yang tinggi itu sebetulnya dari penelitian itu sudah tidak menularkan, banyak yang nggak yakin. Oke, kalau nggak yakin maka
Salah juga CBC dan CRP tadi yang saya bilang dokter. Jadi boleh aja bisa PCR tapi CBC sama CRP. Itu kalau mau lihat oh sekarang saya tuh sudah aman. Tetapi kalau mau lihat bahwa saya kira-kira perlu vaksin apa enggak ya gitu ya. Karena kita kan dokter semua. Nah, kita kan didata nih. Nanti akhir Desember kan vaksin sudah mau dilakukan untuk kita semua. Nah, itu vaksinasi itu kalau kita sudah pernah kenanya barusan dan kadarnya tinggi sekali. Kalau saya memang tidak terlalu menganjurkan. Tapi kalau sudah mulai rendah dan mulai apalagi hilang, saran saya menganjurkan divaksinasi. Kan ada 3 macam vaksin COVID, Sinovac, Sinopharm, sama CanSino yang akan masuk ke Indonesia. Itu mungkin gitu dokter. Dokter Jun mungkin sudah cukup kah? Ini pertanyaannya adalah apakah perlu swab lagi? Berapa lama maksudnya harus diulang? Jadi apakah cukup? Jadi yang Prof sampaikan tadi sudah artinya tidak perlu diulang. Kalau apapun diulang kan nanti kan kembali kepada metode yang digunakan ya Prof ya untuk evaluasi swab PCR itu Prof. Jadi dok, kalau misalnya November awal ya, kalau Novembernya akhir November, misalnya saya kenanya bulan lalu, saya kan Desember tanggal 2. Kenanya Novembernya baru tanggal 28 lah ya diulang dong gitu. Kalau saya prefer setiap seminggu dokter. Kalau saya prefer setiap seminggu. Tetapi kalau kita bisa melihat dari alat yang sama, mohon maaf dokter Lili, kalau menggunakan DNA terus, satu orang ini DNA terus, saya tuh bisa memantaunya dari itu tidak usah 7 hari. Kadang-kadang kalau kita baru terkena masih rendah sekali di 15, 10 hari nggak apa-apa. Karena setiap hari itu peningkatannya sekitar 1 CT. Jadi kira-kira kita kalau dari 15 menjadi 25 gitu. Terima kasih Prof. Ini pertanyaan kedua dari Dr. Sri Wahyuni, spesialis patologi klinik kami. Izin bertanya Prof, apabila ditemukan pemeriksaan antigen positif tetapi pemeriksaan RT-PCR negatif 2 kali setelah 24 jam, bolehkah dijelaskan terkait penyebab hal ini Prof? Maksudnya dengan hasil yang didapatkan ini, mengapa bisa terjadi sampai hal seperti ini? Mungkin Prof bisa memberikan. Ya. Terima kasih Dr. Joni. Itu apakah pertanyaan sekarang saya kembalikan ke yang nanya. Apakah swabnya dilakukan hidung kanan untuk antigen, hidung kiri untuk PCR? Ya, dua-duanya, Prof. Dua-duanya, Prof. Apa maksudnya dua-duanya? Dua-duanya, jadi hidung kanan dan kiri. Hanya saja pasien ini memang punya keluhan ada fraktur os nasal. Jadi waktu PCR pertama itu ada darah. Kemudian sempat dikonsul THT, kemudian diberi obat, sudah tidak berdarah di swab kedua, di pemeriksaan PCR yang kedua. Apakah itu pengaruh? Dokter Sri Wahyuni, saya tanya pelan-pelan ya, pelan-pelan saya tanya ya. Jadi saya boleh tanya ya, pertama kali di swab antigen itu indikasinya apa? Screening, Prof. Oke, screening ya. Karena antigen itu sebetulnya kalau di tempat itu ada PCR-nya, tidak dianjurkan pemeriksaan antigen. Pemeriksaan antigen hanya dilakukan pada tempat di mana tidak ada pemeriksaan PCR. Yang kedua, antrean PCR. Misalnya kayak di Surabaya waktu itu di BPKL antri sampai 500 sehari. Nah itu dari mana-mana tuh kan antrinya panjang sekali. Nah itu baru perlu antigen. Jadi antigen itu sebetulnya dilakukan pada tempat di mana tidak ada PCR-nya atau antrean. Kalau misalnya sehari mampunya Dokter Lili hanya 46 tes, sedangkan yang masuk ke lab itu ada 90. Oke lah, pakai antigen gitu ya. Tetapi antigen itu bukan gold standard. Gold standardnya tetap PCR. Dan antigen itu dia akan positif pada kasus di mana dia replikasi aktif. 1. Kedua, antigen yang digunakan itu mereknya apa? Karena dari WHO, dari FIND ada 7 merek sekarang yang direkom oleh WHO dan yang masuk baru 2. Yang masuk di Indonesia baru 2 yang mendapatkan rekomendasi WHO. Namun yang beredar di Indonesia itu banyak berbagai macam merek. Yang tanda petik saya tidak tahu bagaimana sensitivitas dan spesiesnya. Gitu. Jadi saya nggak tahu kalau Dr. Wahyuni menanyakan ke saya, ini antigennya mereknya apa? Kalau ini mereknya standar biosensor atau Panbio, ya, jadi itu memang direkomendasi oleh WHO. Sensinya 80% dan spesinya di atas 97%. Ya. Nah, sekarang nomor 1 masalahnya adalah antigen. Ini banyak masalah dalam
kasus ini? Antigen dan PCR dilakukan di hari yang sama atau beda hari? Berbeda hari, Prof. Besoknya, Prof. Oke. Coba lihat, kan agak tirus gitu ya, melebar gitu kan. Ya itu kayaknya. Iya. Bisa dilanjutkan Dokter Yuni untuk pertanyaannya? Kayaknya terputus di Prof ya, Dok. Jadi memang ini ada yang masuk suara-suara. ya, jadi mereknya pakai standar Q, Prof. Jadi sebenarnya ini bukan di rumah sakit kami, tetapi teman sejawat juga SPPK yang mendapatkan kasus ini, dan kami sempat berdiskusi terkait hal ini. Jadi menggunakan standar Q, memang hari ini diperiksa antigen karena membutuhkan hasil yang cepat. Kemudian keesokan karena positif, berarti keesokan hari ini diperiksa dengan menggunakan RT-PCR, Prof. Nah, baik. Terus kemudian yang kedua berapa hari bedanya, Dokter? Satu hari, Prof. 24 jam, Prof. Kemudian yang PCR kedua? 24 jam, Prof. Jadi hari ini di swab antigen, besoknya di swab PCR, besoknya lagi di swab PCR. Jadi 3 hari kurun waktunya dari pemeriksaan pertama sampai ketiga. PCR pertama sama kedua di lab yang sama enggak? Gimana, Prof? PCR pertama sama kedua di lab yang sama enggak? Ya, di lab yang sama, Prof. Pengambilnya sama enggak? Pengambilnya berbeda orang. Jadi begini, Dokter Sipayuni, saya selalu menekankan perbedaannya kita memeriksa dari darah sama dari swab, ya. Kalau pengambilan untuk swab itu, jadi PCR itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor tadi yang telah saya terangkan. Jadi faktor praanalitik mulai dari pengambilan sampelnya. Karena kita tahu bahwa pengambilan sampel itu akan sangat mempengaruhi hasil. Apakah pengambilan sampelnya itu sudah benar? Apakah benar di orang yang sama? Kalau pengambilan swabnya antigen dan PCR orang yang sama, sama-sama terampilnya, antigennya sekarang, besoknya dia lagi dengan cara ngambil yang sama, muter-muternya sampai nasofaring diputer yang sama 15 kali misalnya kayak gitu ya. Nah, itu baru saya akan bilang apakah ada permasalahan di PCR-nya, ya. Tetapi kalau itu orang lain itu berarti bisa sudah perancunya. Jadi hasil dari antigen maupun PCR itu juga ada faktor praanalitik. Praanalitik artinya mulai dari pengambilan sampelnya. Pengambilan sampel kemudian PCR-nya segera dikerjakan apa enggak. Kok segera dikerjakan sudah nggak ada masalah. Tapi kalau dia masih akan dikirim, ya berarti itu proses pengiriman ada suhu tertentu. Kemudian sampai di labnya langsung dikerjakan apa enggak. Itu juga akan mempengaruhi. Itu yang tadi saya bilang praanalitik. Kemudian kalau di analitiknya sendiri, dia menggunakan reagen apa? Tadi yang saya terangkan. Reagen apa? Ya, apakah reagen PCR dia itu, maaf ya, saya itu di lab di Sutomo saya punya hampir 4 alat ya, bukan saya ya. Maksudnya tuh patologi klinik, maaf bukan saya ya. Kami di laboratorium patologi klinik di Sutomo itu punya 4 alat ya. Tadinya kami ada 1 alat yang mobile PCR. Saya tidak bilang mereknya apa ya, nanti akan mempengaruhi vendor saya juga nggak enak sama mitra kerja ya. Tetapi ternyata dari alat PCR itu kami bandingkan dengan PCR kami yang sudah established sering kami gunakan. Ternyata yang itu tuh sering negatif palsu. Nah, akhirnya kami nggak mau gunakan lagi, gitu loh. Jadi pertanyaan saya sekarang itu PCR yang pertama sama kedua itu apa mereknya, ya, dan apakah itu memiliki ini yang bagaimana spesifikasinya. Jadi pertama, kalau kemudian bagaimana kondisi pasien, tentu kita kalau melihat tuh harus holistik, harus klinis. Kalau saya selalu ya, maaf saya lupa memasukkan panduan screening, diagnosis, monitoring maupun surveillance dan kontak tracing itu saya selalu mencantumkan adanya CBC dan CRP di samping PCR dan antibody ya, karena itu kan basic ya, basic kita jadi baseline-nya itu harus ada. Jadi menurut saya ini dicek juga. Jadi menurut saya kalau PCR ini yang negatif 2 kali itu apakah tadi sudah dipastikan praanalitiknya, kemudian bagaimana PCR-nya gitu, Dokter. Apakah pasien ini akhirnya dirawat sebagai COVID atau enggak? Nah, tentu kan tidak bisa kita hanya melihat ini. Kita kan bukan hanya tata laksana kan bukan hanya lab, tapi kan juga klinis, ya kan? Tentu klinis bisa marah nih kalau enggak ada klinisnya kan.
Jadi klinisnya bagaimana dan juga bagaimana lab-lab dasar penunjang itu bermanfaat juga. Bagaimana CRP maupun PCR maupun CBC atau darah lengkap tadi yang saya terangkan contohnya tadi itu loh. Kita bisa melihat bagaimana limfositnya turun, kemudian naik, CRP-nya dari tinggi jadi turun, kembali lagi ke normal. Gitu Dokter Yuni. Ya sama-sama. Ada lagi kah? Ya. Ini ada pertanyaan ketiga Prof. Kami nggak tahu ini mungkin sudah sampai berapa lama kita dapat waktu? 1 jam. Kalau Prof masih berkenan melanjutkan, ini ada pertanyaan ketiga Prof dari Dr. Marwan, spesialis paru kami di sini. Izin bertanya Prof, apakah metode TRFIA cukup akurat untuk mengukur IgM dan IgG secara semi kuantitatif? Terima kasih Dr. Joni. Terima kasih Dr. Marwan. Saya ini agak susah menjawab ya. Terus terang aja saya sendiri belum memakai ini. Saya belum bisa menanyakan, belum bisa memberikan informasi jawaban ya. Tetapi tentu Dr. Lili mungkin bisa menanyakan ke vendornya apakah TRFIA ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Balitbangkes. Dari Balitbangkes itu biasanya mereka melakukan validasi, kemudian nanti mintakan ke mereka bagaimana hasil ujinya. Hasil ujinya seperti halnya ada beberapa regen-regen yang menggunakan CLIA, PIA, IVA itu ada yang sudah diujikan, itu biasanya mereka mencantumkan pada saat mereka menawarkan. Jadi itu mungkin bisa kita lihat tayangan dari trivia ini, dan kemudian apakah bisa untuk semi-kuant. Tadi kan saya bilang semi-kuantnya itu tanda petik ya, tanda petik. Karena itu tergantung vendor-vendor itu, para mitra kerja itu, apakah mereka mendaftarkannya, ya, mereka mendaftarkannya itu untuk kuali atau untuk kuanti atau semi-kuant, gitu. Kalau untuk mitra kerja yang beberapa mitra kerja yang sudah pernah saya ketahui itu memang mereka masih kualitatif dan tanda petik ya tadi semi kuantitatif, tetapi ada yang sudah diujikan di Balitbangkes. Jadi kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, kalau mau ya bisa diujikan internal di sana ya boleh. Bisa juga ini mumpung sambil jalan punya ECLIA sambil diujikan sama trivia. Trivianya jangan digunakan dulu, ECLIA-nya yang sudah teruji, yang sudah diujikan ya. Dan kemudian dilihat pada PCR pasien itu bisa dicoba. Jadi kalau mau validasi kecil-kecilan gitu ya, internal itu bisa. Gitu Bu Dr. Marwan ya, makasih. Terima kasih Prof. Masih kami ada satu pertanyaan lagi Prof. Terima kasih Prof. Sama-sama Dr. Marwan. Masih ada satu pertanyaan lagi Prof. Ya. Ini dari Dr. Hermina, spesialis anak kami. Pertanyaannya adalah pada bayi yang baru lahir dari ibu yang rapid antibodinya reaktif atau terkonfirmasi COVID dan sudah dilakukan pemeriksaan PCR pada bayi dan hasilnya pada bayi tersebut adalah negatif. Pertanyaannya adalah kira-kira berapa lama antibodi ibu dapat bertahan di dalam tubuh bayi? Menurut Prof, untuk kasus seperti ini, selain pemeriksaan PCR, apakah ada cara atau metode lain untuk memastikan status infeksi bayi terhadap SARS-CoV-2? Karena bayi tidak menunjukkan gejala ke arah COVID. Ya, bisa ditangkap ya, Prof? Ya, terima kasih Dr. Doni. Sebetulnya begini, kami Patklin itu pernah mengadakan webinar bersama IDAI. Ini Dr. Hermina, dokter anak ya. Kami pernah mengadakan sama dokter anak, siapa ya waktu itu yang ceramah ya, dari UI, kemudian dokter THT juga kami pernah bersama-sama itu kita membahas seperti begini nih. Dan waktu itu saran dari dokter anak itu karena mereka juga punya beberapa kasus seperti ini, memang tidak menggunakan antibodi memang untuk bayi. Kita tahu bahwa IgG kan memang bisa lewat plasenta ya, jadi itu tidak diinikan. Dan biasanya itu maturitas itu bisa kita sampai setahun ya. Jadi memang kalau di bawah setahun kita tidak merekomendasikan ya kalau untuk antibodi. Jadi memang sebaiknya PCR. Tapi karena PCR itu sulit ya kan, swabnya itu harus kecil banget. Kemudian yang mau ngambil itu juga agak nggak tega gitu kan. Maka biasanya di tempat kami itu yang mengerjakan itu THT. Di sana Dr. Lili yang nge-swab siapa kalau untuk anak-anak atau bayi? Nah, Dr. Lili. Ya, dengan dokter THT, Prof.
Nah, dengan dokter THT melakukan oro dan naso. Jadi kalau menurut saya naso sama oro dan kemudian advis dari dokter anak itu kalau memang tidak bisa atau hasilnya negatif padahal kita curiga bisa PCR dari rektal. Jadi saya tidak mencantumkan di beberapa webinar saya pernah mencantumkan bahwa rektal swab itu untuk PCR dia bisa tetap positif pada nasofaring yang negatif sampai 10 sampai 14 hari. Jadi sebetulnya itu bisa menggunakan rektal swab di PCR. Demikian Dr. Herwina. Ya, terima kasih. Saran saya dilakukan dulu dari dokter THT-nya untuk melakukan PCR dan oro, nasooro ya. Nasooro ya, karena memang bayi kan agak susah ya. Nah, makanya terus kemudian kenapa pakai rektal. Jadi itu bisa menjadi alternatif menggunakan rektal swab untuk PCR. Nanti Dr. Lili mungkin bisa mempelajari bagaimana prosedur PCR untuk rektal nanti dari kita akan punya grup WAG PCR se-Indonesia ya. Dari teman-teman Parklin. Ya, terima kasih Dr. Doni. Terima kasih banyak Prof atas jawaban pertanyaan dari diskusi ini. Karena kita sudah cukup banyak waktu yang sudah kita gunakan, kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dokter Doni, tinggal satu Dok, saya boleh jawab nggak? Boleh saya jawab nggak? Ada satu pertanyaan atau dari Dokter Siska ya? Ya, Dokter Siska. Saya kira boleh Dokter Siska. Jadi postmortem itu bisa dilakukan. Dan kami udah sering bukan sering ya. Kalau saya hanya tinggal menerima sampelnya aja dan memang bisa positif sampai 4 jam. Memang kan seharusnya kalau jenazah itu setelah 4 jam kan segera dikebumikan ya. Jadi itu sebelum 4 jam, idealnya mungkin sebelum 2 jam. Jadi kalau begitu meninggal ada kejugaan langsung di postmortem itu bisa dilakukan. Dan memang bisa positif beberapa kali, memang banyak yang bisa positif juga, Dr. Siska. Sekian, terima kasih Dr. Doni. Dr. Siska, terima kasih. Terima kasih Prof. Kami semua mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah diluangkan Prof pada kami dan memberikan sharing ilmu dan diskusi yang sangat menarik. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat pada kita semua dan membantu kita semua di dalam menentukan kebijakan di rumah sakit khususnya Abdul Wahab Syahrani. Kepada manajemen kami juga ucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan dalam diskusi ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan sehingga kita semua dapat selamat dan sehat di dalam melalui wabah ini. Barangkali untuk sesi terakhir kita tutup, kita bersama bisa ya. Mungkin nanti kita ditampilkan kepada semua teman-teman. Ya, kalau bisa kamera dinyalakan semua untuk dokumentasi kita. Ternyata Dr. Doni ada teman saya juga nih, Dr. Dompak Suryanto ada di sini ya. Iya, Prof. Ya. Teman saya juga ada. Teman yang hadir dan seluruh audiens saya bisa menyalakan videonya untuk dokumentasi kita semua. Oh iya, monggo. Ini Dr. Lili juga. Biar bisa sama-sama. Di sebelah sini, Dokter. Oke. Salam kenal buat semua dokter di sana. Saya mau ucapkan banyak terima kasih Dokter Doni. Kesempatan buat saya bisa ketemu teman-teman di sana. Semoga bermanfaat, Dok. Iya, baik. Ya, boleh mungkin bisa kita hitung bersama-sama. Nah, baik. Oke, kalau semua sudah siap, kita dokumentasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kita dokumentasikan. Oke, sebentar. Ya, yang berikutnya. Oke. Bisa dinyalakan semua. Oke, biar kita semua bisa terlihat di sini. Kita dokumentasikan pertama. 1, 2, masih nunggu ya, nunggu. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3. Masih ada lagi screen-nya?
Iya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Doni dan semua teman-teman manajemen rumah sakit, Dokter Lili dan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Kami dari manajemen terima kasih atas kesediaan Prof bersedia hadir di siang hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Dr. warahmatullahi David, terima kasih dokter semua. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga lancar, sehat semuanya ya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Saya mohon izin live dulu, Dokter Doni. Ya, iya dok. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya Dokter Doni semuanya. Terima kasih. Goblok.